Jakarta, CNBC Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyiapkan kota metropolitan baru kawasan Cirebon, Patimban, Majalengka, Rebana. Di kawasan ini akan dilengkapi sarana lengkap untuk menopang keberadaan industri dan bakal menyerap potensi tenaga kerja baru dengan hadirnya kawasan-kawasan industri. Kawasan metropolitan Rebana terdiri dari 13 kawasan peruntukan industri, KPI, yang tersebar di Kabupaten Majalengka, Subang, Indramayu, Cirebon, dan Sumedang, serta Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon sebagai kawasan pendukung. KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, KPI Cipali Subang Timur, KPI Cirebon, KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Tukdana, KPI Cipali Indramayu, KPI Balongan, KPI Krangkeng, KPI Jatiwangi, KPI Kertajati, Jati 7, KPI Butom. Berikut wilayah peruntukan untuk masing-masing KPI. KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, dan KPI Cipali Subang Timur. Kabupaten Subang diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN kawasan perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, agroforestry, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam. KPI Jatiwangi. Kabupaten Majalengka diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, dan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi, pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten. KPI Kertajati. Jati 7, rencana pengembangan kawasan industri di Kertajati Aerocity, Kabupaten Majalengka. KPI Butom. Kabupaten Sumedang diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, industri, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kegiatan pertambangan mineral. KPI Cirebon. Kabupaten Cirebon diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral. Luar biasa. Selain untuk kontainer, tentu ini juga digunakan untuk fungsi lain, untuk terminal otomotif dengan kapasitas 600.000 CBU per tahun. Satu jumlah yang besar, dan tentu nanti membuat Indonesia menjadi satu negara eksportir yang diperhitungkan di dunia. Kedalaman draft direncanakan adalah 16 meter, berarti kapal-kapal besar bisa mendarat di sini. Menurut jurnal Review of Maritime Transport 2017, dikatakan bahwa dalam mewujudkan suatu pelabuhan menjadi pusat konektivitas, maka harus terhubung dengan baik pada kegiatan industri dan perdagangan internasional, dan serta harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu kecepatan, akses, peralatan modern, friendliness dengan layanan, dan serta otomasi yang berbasis teknologi dan digitalisasi.
KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Tukdana, KPI Cipali Indramayu, KPI Balongan, dan KPI Kerangkeng. Kabupaten Indramayu diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri. Selanjutnya juga akan mengembangkan kawasan pendidikan, khususnya kelautan, hiburan umumnya, seperti yang sudah digagas oleh Gubernur Jawa Barat. Ke depan, Kabupaten Kuningan diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air. Selanjutnya dengan semua wacana tersebut di atas semoga dapat terrealisasikan dan terlaksana, sehingga masyarakat Jawa Barat umumnya, khususnya masyarakat Indramayu mendapatkan kesejahteraan, lapangan kerja banyak, hidup makmur, amin amin ya robbal alamin. Shanghai dan Singapura sebagai satu niat bangsa membuat satu pelabuhan yang membanggakan tetapi memberikan nilai fungsi ekonomis yang baik. Dengan kata lain, Patimban sebagai World Connecting Port. Patimban sebagai World Connecting Port. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada 20 Desember yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo sudah melaksanakan soft launching sekaligus meresmikan pengoperasian perdana Pelabuhan Patimban yang pada saat itu dilakukan kegiatan ekspor. Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara tegas menyatakan bahwa Patimban akan memperkuat keberadaan Tanjung Priok yang sudah terlalu padat dan menimbulkan kemacetan di ruas jalan Bekasi dan Jakarta atau sebaliknya. Pembangunan Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tahap dilaksanakan dengan pendadaan dari Official Development Assistance ODA loan dari pemerintah Jepang. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Jepang, dan tahap selanjutnya kerjasama pemerintah ini kita upayakan dengan KBBI. Pelabuhan ini melengkapi kehadiran BIJB Kertajati yang telah lebih dahulu beroperasi dan diharapkan dapat menstimulir tumbuhnya arus barang dan jasa atau logistik dari dan ke aglomerasi Rebana atau Cirebon atau juga Patimban, Kertajati sekaligus kawasan industri di sekitar Karawang, Subang, Sumedang, Purwakarta hingga Majalengka, dilengkapi dengan urat nadi jalan tol yang menghubungkan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Aspek konektivitas, baik antar kawasan maupun internasional, sangat mendukung termasuk akses jalan tol Patimban, yang insya Allah dalam beberapa tahun ini akan selesai. Dua serangkai yang ideal, yang saling melengkapi antara pelabuhan internasional dan bandara internasional yang terkoneksi dengan kawasan-kawasan industri melalui jaringan jalan tol dan non tol dari Jakarta sampai Surabaya. Tumbuhnya sektor industri di kawasan sekitar Patimban akan mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi sekunder seperti industri, konstruksi, yang tersier adalah perdagangan, transportasi pergudangan,
sektor jasa keuangan,